Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kami menyambut dengan sukacita bagi yang pertama sekali beribadah di tempat ini, biarlah pulang dengan penuh sukacita membawa berkat dari persekutuan hari ini. Minggu kita hari ini adalah minggu Advent pertama. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 tambah 3 sampai 4. Oh hari istirahat. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu yang kudus, serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin bertambah baik dan sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapkan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent pertama yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sama-sama. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan untuk menyambut pengakuan dosa dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat semua dosa pelanggaran yang kita lakukan, yang melukai hati Tuhan, melukai hati orang tua kita, melukai hati saudara kita, melukai teman-teman kita. Mari kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing karena Tuhan mau mengampuni semua dosa pelanggaran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau mengampuni semua dosa kami dan yang kami lakukan di dalam noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita menyanyikan pujian syukur untuk pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mendebar, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 tambah 3, tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan air yang aku harapkan, karena Syria akan benar. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi
tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku berjaya sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 tambah 5, gapuramu lapangkanlah.
keyakinan mujizat akan terjadi bagi hidup kami dalam menghadapi beban bencana hidup kami sekarang. Kami datang membawa hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Tuhan tahu kami sekarang mengalami bencana ini. Tuhan tahu kami sedang mengalami persoalan ini. Tapi kami bersyukur Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Sehingga kami datang sekarang menghadap tahta hadirat-Mu. Urapi dan berkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan. Sehingga damai sejahtera-Mu berkuasa di hati kami. Terpujilah Engkau, pemberitaan firman ini memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Oke, silakan dibuka Alkitab jadi gadget atau elektroniknya, kita baca bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 demikianlah sampai ayat yang kelima dari Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kami membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 demikian sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegap di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kita bersama, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ya saya tadi bilang ke batin saya, ya Estomi you must be, kamu pasti bisa. Karena biasanya saya kalau khotbah di sini lumayan grogi. Jadi tadi saya udah bilang, ya you can gitu. Oke, saudara-saudara, khotbah ini ada di sini orang sastra, ada di sini fakultas sastra. Biasanya kalau khotbah ini Yesaya ini dalam tradisi sastra ini disebut dengan semacam apokaliptik. Khotbah minggu lalu Wahyu itu juga sastra apokaliptik. Jadi dia cerita tentang sesuatu yang belum terjadi, lalu bagaimana itu dihadapi, kira-kira begitu, saudara-saudara. Nah, maka nanti ada banyak di sini simbol-simbol, istilah-istilah yang mencoba imajinasi kita. Albert Einstein bilang begini, orang yang hebat, orang yang pintar itu imajinasinya sangat bagus. Itu Albert Einstein bilang. Jadi belajar kita berimajinasi sehingga saraf-saraf struktur otak kita itu memang betul-betul berkembang. Ya, Anda belajar ekonomi, ya Anda belajar hukum, tapi perspektif lain juga harus kita pelajari. Sehingga ini zaman kan zaman sangat terbuka. Oke, jadi saya mau katakan begini, orang sastra apa disebut begini, asosiasi berpikir.
Asosiasi berpikir itu kira-kira begini. Oke. Saya mau kita jawab ya. Boleh buka handphonenya. Misalnya begini. Kalau saya sebut misalnya Prabowo. Apa yang di pikiran saudara-saudara Bapak Ibu? Saya mau dengar suara yang di atas. Prabowo. Presiden. Lalu kalau saya nyanyi. Angin nyanyikan rindu, hujan rintikan kalbu. Apa yang saudara-saudara pikirkan? Saya mau yang di luar dulu dah, yang di luar. Halo, yang di luar saya kiri, depan, kanan. Angin nyanyikan rindu. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Yang di dalam, itu kan lagunya siapa? Lyodra. Saya fansnya Lyodra. Iya. Lalu kalau saya bilang itu asosiasi berpikir ya. Jadi saya mau ini pretest, nanti kita real test. Kan gitu. Jadi saudara-saudara, kalau saya bilang dang namuru kau natar pai mado. Apa itu? Yang di atas saya. Itu siapa? Osen. Itu asosiasi berpikir. Kalau saya ini lagu dicipta dirilis tanggal 3 Oktober lalu. Ini rilis lagu 3 Oktober lalu. Lalu sekarang lagi booming. Ada nyanyinya begini. La 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 gitu. Taylor Swift. Apa itu? Ophelia. Nah itu asosiasi berpikir Anda berarti bagus. Kalau Anda yang laki-laki, ada pemain bola kalau begitu dia menggolkan bola, dup. Siapa? Ada di sini penggemar bola. Saya suka nonton bola juga. Begitu dia gol, Mbappe ya. Asosiasi berpikir saudara-saudara. Nah, oke, masuk kita ke real test. Kalau saya bilang begini, salib kasih. Apa yang Anda pikirkan kalau saya sebut salib kasih? Di Tarutung, Siatas Barita, lalu tempat wisata. Iya kan? Kalau saya bilang salib kasih berarti Tarutung, Siatas Barita, tempat wisata. Kalau saya sebut ini si borong-borong. Halo teman saya orang Toba. Si borong-borong apa? Ayo. Ombus-ombus. Apa cuma itu? Tidak ada lagi. Ai boru hombing do. Nah gitu. Itu asosiasi berpikir. Nah kalau disebut salib kasih itu adalah tempat ibadah, tanda kehadiran Injil pertama sekali di tanah Batak oleh siapa? Nommensen. Oke, good, bagus. Asosiasi berpikir Anda sangat baik. Itu berarti keren-keren, IP-nya bagus-bagus ini dah. Kita masuk ke teks khotbah. Kalau saya sebut Yerusalem, kan tadi disebut akan datang firman Tuhan dari Yerusalem, hukum Tuhan dari Sion. Kalau saya sebut Yerusalem, apa yang Anda pikir, saudara-saudara? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oke, apa yang Anda pikirkan kalau saya sebut Yerusalem, kota mulia? Kalau orang Yerusalem itu kan keren-keren juga nyanyi, tapi saya tidak pandai nyanyikan bahasa Arab itu kan. Ya.
Yerusalem kalau disebut, ya, kalau kita orang Batak, orang Kristen Batak, salib kasih, iya, gitu. Saraf struktur ada di sini kedokteran, langsung hormon endorfinnya gitu, langsung kontak, otaknya itu jadi berkembang. Jadi kalau bagi orang Yahudi, Yerusalem itu sesuatu yang mulia. Jerusalem, Jerusalem. Ayo lagunya, kita nyanyiin dulu dah. Lihat Yerusalem, Yerusalem, lihat rajamu. Ayo buka handphonenya. Referennya aja ya. Dua go. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus rajamu hayam. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus jaya. Itulah pemahaman orang Yahudi, kita yang menyanyikan itu sekarang. Orang Yahudi dari dulu nyanyikan itu, saudara-saudara. Itu Yerusalem. Lalu kalau saya sebut Sion, apa yang saudara-saudara pikir? Ini untuk orang tua, biasanya lagu ini pernah saya dengar dinyanyikan bapak. Oh Sion nauli tongamdoho, alamanmu seredo. Itu bagi orang Yahudi, saudara-saudara, Yerusalem lambang kehormatan. Sewaktu Daud berperang, dia menguasai Yerusalem, lalu dia mengalahkan musuh dari Bukit Sion. Jadi Bukit Sion itu bagi orang Yahudi adalah lambang pertahanan bahwa Allah hadir di Bukit Sion itu, maka mereka menang. Sejak itu dibuatlah tanda kehadiran Allah dengan apa? Tabut perjanjian. Makanya ini saudara-saudara ada meja di sini. Ini meja tidak asal meja, saudara-saudara. Dalam tradisi Israel, ini meja disebut tabut perjanjian. Jadi waktu itu tidak ada seperti ini, dah gedung gereja anda. Mereka masih pilgrim, pengembara, jadi berkemah. Jadi mereka akan tandu-tandu itu, tabut perjanjian. Yerusalem, Yerusalem. Maka mereka bersemangat berperang. Mereka menang karena di Sion dikatakan Allah hadir. Maka disebutlah Sion itu apa? Kota Allah. Kota Sion, kota Allah, puri agung yang tenang. Itu Yerusalem, itu Sion bagi mereka, saudara-saudara. Jadi bagi mereka itu adalah lambang kehormatan. Dipelihara, dibangun. Maka Salomo membangun bait Allah, lalu dihancurkan. Dihancurkan, saudara-saudara. Wah, ini masa gereja dihancurkan, masa tempat Allah dihancurkan. Maka saudara-saudara dihancurkan. Kalau kita lihat, saya sih tidak pernah ke Israel. Ibu Neti sudah pernah barangkali. Siapa yang pernah ke Israel, ke Yerusalem? Saya belum pernah. Jadi mereka yang kita lihat di YouTube itu kan, mereka Adonai Israel, Adonai Israel, Behat Elohim, Behat Elohim.
Amin. Mereka baca di tembok Yerusalem itu yang sudah hancur itu dihidupkan terus karena mereka berharap, Tuhan datanglah, Engkau kembali berkuasalah. Kami sudah terhina ini, kami sudah sangat susah. Yerusalem yang kami banggakan sudah hancur. Di mana Kau Tuhan? Mereka berjuang. Baca. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu, kamu baca itu. Sore nanti siang itu sembahyang mereka di situ. Gitu. Itu juga kelompok-kelompok Zionis. Dari itu Sion. Saudara-saudara, Sion itu dari Zionis. Jadi mereka orang-orang jauh di Zion itu, wah di mana-mana di dunia ini sekarang mereka berkuasa. Bangkir terkenal itu orang Yahudi dari kelompok Zionis. Itu tentara-tentara Amerika yang terhebat itu orang-orang Zionis. Jadi mereka mewarisi darah yang hebat, keyakinan bahwa kami adalah umat Tuhan. Mereka yakin itu, saudara-saudara. Tetapi ternyata kebanggaan itu, saya mundur dikit lah. Seandainya waktu gempa atau bencana alam terjadi di Tarutung, kemarin kan ada bencana. Kalau terjadi bencana di Tarutung, lalu salib kasih itu rubuh, buat. Wah, lalu ada orang bilang di medsos, lihatlah salib kasih sudah tumbang, maka orang Kristen sudah kalah. Kenapa? Bagi kita kan itu salib kasih itu simbol kerajaan Allah. Ada Allah hadir di Toba, di Tapanuli. Jadi kalau Yerusalem hancur, Sion hancur, wah, harga diri mereka tidak ada lagi. Israel itu nol. Karena itu kebanggaan. Jadi saudara-saudara, di pasal 1 Yesaya Anda bisa membaca, Anda bisa melihat bahwa Yesaya berbicara dengan Tuhan. Tuhan bilang, Yesaya, bilangnya sama orang Israel itu, aku akan merubuhkan bait Allah itu, kebanggaan mereka. Aku akan menghancurkan Sion itu. Loh, kenapa Tuhan? Itu kan tempat mereka beribadah. Tempat mereka beribadah munafik. Pemimpin-pemimpinnya munafik. Saya mau memberi terjemahan langsung. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin pemerintah Israel yang munafik itu? Kira-kira begini. Tadi saya khotbah di GKP Baburah. Jadi aku kira tadi Ibu Neti baca warta. Jadi GKPI membuat gereja-gereja sekarang kan membuat GKPI peduli begitu kan. Saudara-saudara, kita kumpul dana. Untuk teman-teman kita yang di Tapanuli, untuk mereka yang kena banjir, tapi dikorupsi. Anda bisa cek di Facebookmu itu. Waktu pandemi COVID, ada banyak orang memanfaatkan itu. Wow, kasihan ya. Itu maksudnya pemimpin yang munafik. Di ayat 19, 20, 21, 23 pasal 1 itu disebut bahwa pemimpin Israel itu pemimpin Sodom, pemimpin Gomora. Saya tidak usah jelaskan. Karena itu kan tadi asosiasi berpikirnya. Kalau saya sebut tadi si borong-borong, ya ombus-ombus. Lalu kalau saya sebut Sodom, wah itu yang jelek-jelek semua. Jadi mereka tidak lagi memperhatikan orang-orang susah. Hari Senin pagi-pagi, saya saudara tidak pernah begitu lama megang handphone. Hari Senin pagi-pagi saya begitu bangun. Sudah banjir di mana-mana. Saya buka handphone saya, ada enggak pengumuman pemerintah? Ada enggak wali kota bilang kita libur?
Nggak ada. Di mananya wali kota kami ini? Di mananya DPR kami ini? Kan tahu juga jam 10 kan pulang. Dipulangkan semua anak-anak. Nggak peka. Kita akhirnya mengalami sampai tadi pagi jam 4 saya bangun hanya untuk mengisi bensin bahan bakar mobil saya jam 4. Saya bilang sama bang, istri saya enggak tahu. Saya udah ada suami lari dari Kelambu gitu ya. Itu saya tadi pagi. Lalu antri 1 jam 25 menit saya menunggu baru bisa masuk. Pemimpin masa itu sudah nggak peduli lagi orang. Ya buka perusahaan, silakan Anda buka perusahaanmu, tapi jangan rusak alam itu. Kan boleh kan buka usaha, tapi janganlah merusak kali lah. Jadi kalau nggak buka usaha nanti kemana kita kan? Kerja gimana kita? Ya dong, nggak usah harus ditutup lah. Ya ini kurangi ya, amdalnya kurang bagus. Ada di sini oleh orang kimia, kan ada standar amdalnya ada kan. Jadi pemimpin itu sudah nggak peduli lagi. Pokoknya bikinlah di situ, uangmu sajalah samaku. Demikian juga lah pemimpin gereja, pemimpin ibadah di Yerusalem itu sudah munafik. Gampang, biar lebih mudah saudara mengerti apa maksudnya pemimpin Yerusalem munafik. Gak peduli lagi dia. Kalau pemimpin ibadah di Yerusalem itu enggak peduli lah. Ini kan orang miskin, ini orang kaya. Ini begitu dilihatnya orang kaya, ini ATM ku ini. Paham? Bisa kamu mengerti? Cara pandangnya begitu. Begitu dilihat jemaatnya yang kaya, oh ini ATM ku ini. Kira-kira begitu saudara-saudara. Enggak lagi hidup dalam ibadah yang benar. Sudah tipu-tipu. Ada enggak kalian tahu pendeta berdukun? Buset, benar ya kalau ada pendeta berdukun? Buset, benar ya kalau ada pimpinan gereja menipu gelar? Begitu saudara. Begitu maksudnya, masa itu jadi Tuhan jadi jijik. Tuhan bilang, Yesaya, bilang sama mereka, gak perlu aku lagi persembahan, pulangkan itu. Aku akan menghancurkan mereka. Aku akan menghancurkan Yerusalem itu. Ibadahnya ibadah munafik. Tidak benar itu. Khotbahnya khotbah asal-asalan lagi. Tapi Tuhan, itu kan tempat mereka beribadah. Tidak, hancurkan. Mereka sudah hidup dalam Sodom Gomora. Jadi bargaining tawar menawar antara Yesaya dengan Tuhan itu sangat sulit. Mengapa ada penghancuran? Kira-kira begini, biar gampang saudara mengerti. Ada di sini anak Syapudan. Biasanya anak Syapudan dimanja lah ya. Anak laki-laki satu-satunya ada, atau anak perempuan satu-satunya ada. Iya, itu biasanya dimanja sejak kecil. Wih, anak ini loh, batang tulangnya, ya cuma ini beriku. Wah, makin bagus sebenarnya. Oke, saudara-saudara, itu namanya self confidence. Anda yang belajar psikologi, kepribadian, bagus itu. Ini kan zaman kurang sering kita memuji orang. Ini anak baik. Bilang terima kasih jarang, iya kan? Saudara-saudara kalau udah di chat mak kirimlah uang sama aku, udah ku kirim, bilanglah terima kasih ya mak.
Saya kan udah survei, banyak anak-anak muda ini kalau udah dikirim bapak mamanya uang, bukannya dibilang terima kasih lu Amang. Apa sih susahnya bilang terima kasih ya Mak yang baik, yang cantik. Terima kasih ya bapakku yang ganteng. Masa orang laki-laki lain kalian bilang oh gantengan itu. Bapakmu gak kau bilang ganteng gak? Mari kita belajar untuk memuji self-awareness. Agar kepribadian kita semakin bagus. Kalau Anda belajar kepribadian bagus, besok kau melamar kerja. Oh ini pribadinya bagus. Itu loh saudara-saudara. Jadi karena bangsa Israel itu istimewa. Anak Siapudan kan istimewa. Perempuan satu-satunya istimewa. Jadi apa? Punya privilege. Apa itu namanya? Apa Ibu Neti itu? Ya kekhususan. Kekhususan, privilege. Lalu dia akan bilang, ini memang ada persoalan. Ini saya juga ingatkan. Ini terjadi split. Apa itu split ya? Pergeseran. Ya. Harusnya dia anak baik, serius belajar, serius kerja. Bapak udah berangkat kan dari Toba, dari Sidikalang. Bagus-bagus kau kuliah nak, cuma kaunya boruku, cuma kaunya anakku. Lalu datang kawannya mengompori. Kau kan anak Siapudan, gak mungkin kau dimarahi bapakmu. Wah, masa? Iya, kan kau anak satu-satunya bapakmu. Bapakmu kan sayang kali. Jadi kalau berdosa pun kau, jatuh pun kau, gak mungkin kau dimarahi bapakmu. Wah, terjadi split. Jadi bangsa Israel yang khusus diistimewakan itu salah memahami keistimewaan itu. Mereka menjadi sombong. Gak mungkin Tuhan hancurkan gereja ini. Gak mungkin Tuhan hancurkan ibadah ini. Siapa bilang? Dihancurkan. Jadi maksudmu kalau kau anak Siapudan gak bisa dimarahi Bapak? Hah? Kalau kau anak laki-laki satu-satunya nggak bisa dimarahi bapak. Harus dimarahi, harus dihukum. Itulah Yesaya bilang, kalian harus dihukum. Saudara-saudara yang ada di sini orang fakultas hukum, setelah dihukum maka ada namanya apa? Restorasi justice. Jadi tujuannya bukan menghukum dalam arti mematikan saudara-saudara. Hukuman itu membuat mereka sadar diri. Ketika kita merasa kita paling hebat, paling pintar, iya oke, tapi sebatas itu. Tetapi kalau sudah menjadi split, itu namanya mengalami disorientasi diri. Lupa diri. Ayabe lupa do, hodi lagi. Podo mani. Nah itu lagu lama kalian tidak ngerti dah lagu itu. Mereka mengalami pergeseran diri itu sehingga Allah harus menghukum. Di pasal-pasal Yesaya berikutnya saudara-saudara kita akan lihat bisa saudara-saudara baca. Mereka menjadi marah, menangis. Tuhan, kenapa kau buang kami? Kami kan anak istimewa. Mama, kenapa kau buang aku? Aku kan borumu istimewa. Bapak, kenapa kau enggak perhatikan aku? Aku anakmu istimewa. Kira-kira begitu saudara-saudara. Jadi orang Israel itu marah, menangis. Enggak ada lagi nih. Maka lagu apa itu namanya? Lagu Boni ya, Boni. La da 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 Babylon. Itu kan biasanya lagu Natal dinyanyikan. Oke, ini gerejanya keren benar. Aku mau foto kalian semua. Sorry ya. Oh, ini pakai blitz ya. I don't know. Oke.
Jadi saudara-saudara, ketika mereka dibuang, Tuhan, bagaimana? Kami kan anakmu, kami bangsa istimewa. Kenapa kau buang kami? Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan panggilan agar bertobat menyadari diri. Jadi ketika ini kan belum terjadi. Ini penglihatan Yesaya kepada mereka sebenarnya agak bertobat. Tapi mereka enggak bertobat-tobat juga. Jadi mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu gampangnya gimana sih? Ada tahu lagunya Disturb itu, Disturb. Apa nama Disturb? The Sound of Silence ya. Ya. People talking without heart speaking. People itu bagus sekali lagunya. Ya. Hello darkness all my friend. Jadi dalam kegelapannya kita bicara tapi tidak mengerti. Kita mendengar tapi tidak dari hati. Keluarga pun bisa begitu. Kita dengan bapak kita juga begitu. Enggak kau dengar aku bicara. Ku dengar mak. Itu kegelapan. Suami istri bisa bicara tapi tidak dari hati. Kenapa? Sudah sibuk dengan yang lain-lain. Jadi bangsa itu memang beribadah tapi hatinya bukan kepada Tuhan. Itu yang mau diingatkan, itu yang mau ditegur. Jadi datanglah Yesaya, bagaimana ini? Gini aja, aku akan memberikan restorasi. Nah, kan, dalam ilmu hukum kan ada itu. Restorasi justice. Benar kita bersalah sebagai umat Tuhan. Benar kita bersalah sebagai anak Bapa. Benar kita salah sebagai mahasiswa. Tapi beranilah menghadapi kesalahan. Demi apa? Memperbaiki. Mengubah cara berpikir. How to change mindset. Bagaimana mengubah cara berpikir. Oh iya, aku anak hasian bapakku. Ya, oh aku baru hasian mamaku. Ya, aku akan terus menjaga ini. Aku akan terus kuliah. Aku akan terus bekerja. Jadi tidak ada split. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi gini aja, bilanglah kalau ke mereka kata Tuhan. Saya memberi restorasi dalam dua hal. Pertama, mereka harus hidup dalam terang Allah. Apa yang dimaksud dengan terang? Ini lagunya kan banyak itu. Terang, lagunya Coldplay, you know? Anda tahu itu lagu Coldplay, Fix You. Boleh kita nyanyikan sebentar dulu itu. Hanya refrain. Light will guide you home. Coldplay, oke, you buka handphonenya. Fix You, hanya refrain. Ya. Light will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Itu maksud Tuhan. Ya, betul kau berdosa. Ya, betul kau salah. Tapi aku mau mengangkatmu. Terang Tuhan akan membuat kau bahagia. Aku akan membuatmu lebih kuat. Tulang-tulangmu akan lebih kuat. Light will guide your home. Tuhan mau memperbaiki kepribadian kita. Maka berjalanlah dalam terang. Terang itu saudara-saudara, itu ada Allah. Memberi kita petunjuk. Oh iya,
Ini karena lumayan terang. Ada di sini tinggal di Helvetia. Waktu hari Senin Selasa, waktu bencana banjir kota Medan itu, ada teman saya di sana. Sampai 2 hari enggak, aku chat dia, bro, apa kabarmu? Kena banjir enggak rumahmu? Sampai Selasa, Rabu pagi baru dia balas, maaf Amang, kami kebanjiran, mati lampu di rumah kami, gelap kurasa. Saudara-saudara, kalau kita sudah dalam kegelapan itu, memang beda ya Bapak Ibu orang tua di sini, beda persepsi kita gelap dengan anak-anak muda ini. Kalau di rumah kami begitu lampu mati, waduh Pak, mati lampu loh Pak. Terus kalau mati lampu, gelap loh Pak, kenapa? Oh saya tahu. Kalau mamanya kan istri saya kalau mati lampu dia nggak bisa masak, nggak bisa nyetrika. Kalau anak saya mungkin saudara-saudara juga begitu lampu mati apa? Nggak bisa main game. Maka gelap dunia. Jadi saudara-saudara, terang itu diberi Tuhan petunjuk, ini loh jalanmu, dari sini loh arahnya. Saya senang dengan lagu Taylor Swift itu, Ophelia. Nanti Anda bisa baca itu. Saya senang karena baru 1 bulan kan, 2 bulan dah dirilis. Ophelia, dia bilang, kalau kau nggak datang ke hidupku, aku tidak berubah. Ini mungkin ada di sini orang sastra, ada kritik sastra. Saya sebenarnya senang awalnya membaca narasi film. Tahu kan film terbaik, cerita panjang terbaik film Festival Indonesia? Film apa? Pangku. Aku kira dia gini, narasi pertama dia mengangkat orang dari kemiskinan. Tapi rupanya balik lagi dia ke kemiskinan itu, kehancuran itu. Waduh, kok begitu? Ini kalau nggak salah Jumat kemarin filmnya si yang dari Pandang itu, si Maling Kundang kan dirilis. Tetap juga, jadi aku pengen ya lagu Ophelia. Dia bilang, kalau kau nggak datang ke hidupku, aku tidak berubah. Jadi penting kita berubah mindset kita agar kita bisa mengerti. Yang kedua disebut Allah akan menghakimi, Allah menjadi hakim. Kalau Allah menjadi hakim berarti ada keputusan. Itu berarti ada yang dihukum. Tetapi untuk kembali ada perubahan. Agar ada perubahan. Disebut tadi tombak pedang untuk membunuh orang menjadi apa? Cocok tanam. Bertani, menanam sayur. Jadi kita kalau buka perusahaan oke. Anda silakan buka perusahaan tapi berdamai juga lah dengan alam. Lihat amdalnya, ya kan? Aspek-aspek sosialnya. Kami pun senang kalau Anda nanti jadi orang kaya, orang hebat, buka perusahaan, menampung tenaga kerja. Tapi perhatikan, gitu loh maksudnya. Jadi agar kita hidup dalam terang, cara berpikir kita diubah, dengan adanya panggilan itu, adanya terang itu, maka Yerusalem itu dibangkitkan kembali. Yerusalem itu menjadi kota pujian kembali. Itu maksudnya nubuat dari Yesaya ini. Saudara-saudara, apa maksudnya khotbah ini untuk kita sekarang? Saya mau mengundang kita bernyanyi. Oke, buka handphone Anda, lagu Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Lagu apa itu? Oke, silakan buka dulu, kita mau nyanyi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Wah, bagaimana kita mengerti mujizat? Waduh, saudara-saudara, saya tadi pagi jam 4 bangun, kalah lihat ada orang banyak, pergi ke 1 galon tutup, penuh, banyak sekali. Pergi ke sana penuh. Waduh, sampai 1 jam 20 menit saya antri. Jadi waktu itu saya lihat ada ibu-ibu, masih jam 4, tengah 5. Ada ibu-ibu bawa anaknya. Aku bilanglah sama Tuhan, Tuhan ini kan gara-gara banjir itu Tuhan. Gara-gara banjir itu Tuhan. Berilah kami terang, berilah terang kepada gubernur kami, berilah terang kepada wali kota kami. Sesusah ini kita sekarang cari minyak. Anak-anak menjadi korban. Saudara-saudara, itu sakitkah? Ya, lebih sakit mereka. Ada yang harus kehilangan bajunya, hartanya, bahkan orang tuanya, ayahnya, orang yang dicintai mati. Dibeli tulangnya sepatu untuk anak itu. Nanti aku pakai sepatu baru ya tulang, iya pakailah. Tapi begitu datang badai, banjir itu, sepatu yang dibeli tulangnya itu hanyut. Apa yang mau dia pakai nanti, saudara-saudara? Dia berharap nanti aku pacocoron lah, ada lampu kelap-kelip. Tapi baju, sepatu yang dibeli itu sudah dipersiapkan, hanyut sekarang. Bahkan orang yang dia cintai harus mati. Ingat saudara-saudara, semakin berat persoalan, semakin berat penderitaan, semakin berat masalah, maka manusia selalu cenderung berputus asa. Siapapun itu, termasuk Yesus. Tidak lihat Yesus waktu mau disalib. Ini terlalu berat bagiku Bapa. Terlalu berat bagiku Bapa. Tolonglah kalau bisa cawan ini berlalu. Yesus kan mau minta agar jangan dia mati. Saudara-saudara, agar kita mengerti bahwa di Advent pertama ini kita menyalakan lilin, apa sih gunanya ini? Mungkin akan ada teman-teman kita yang sekarang mengalami banjir itu. Tadi pagi saya 5:30 bangun, pulang dari mengisi minyak, dapat telepon dari saudara. Itu beremu masih di pengungsian, nggak nampak. Si Bolga 2 hari nggak ada sinyal. Bagi saya ini menyakitkan sekali. Ya, ini benar. BMKG bilang ini siklon, badai siklon. Iya. Tapi kita juga, bagaimana kalau kita belajar membuat tong sampah, jangan buang sampah sembarangan. Ya kan?
yaitu badai siklon. Tapi kalau kita menata sampah kita bagus, tidak seperti itu harusnya. Itu restorasi, pembelajaran. Kalian harus kuhukum, karena kalau nggak gitu nggak sadar-sadar kalian nanti sampah-sampah itu sembarangan gitu. Gitu maksudnya. Ada yang korban. Lalu mungkin ada orang bilang, di mana kau Tuhan? Kau bilang, kau selalu menyertai. Itu yang mau kita nyanyikan tadi. Jangan pernah menyerah. Maka saya bersyukur gereja-gereja, termasuk gereja ini, saudara-saudara lihat bekas-bekasnya di depan gereja ini. Gereja ini menjadi posko bagi saudara lingkungan ini, masyarakat di sini. Beberapa hari kemarin saya atas nama keluarga pendeta mengucapkan terima kasih pada gereja ini. Ini menjadi posko. Tahu kan saudara-saudara, saya pernah juga mendampingi orang banjir. Gunung Sinabung saya dampingi, tsunami Aceh saya dampingi. Mereka membutuhkan saudara-saudara uluran tanganmu. Begitu Anda punya bekas sedikit pun. Untuk bayinya itu kedinginan, gak ada bajunya lagi. Maka ketika datang petugas itu, nanti pengurus GKP datang ke ke Tapanuli, begitu mereka datang membawa, oh ini terang Tuhan, sudah datang Tuhan. Mereka akan melihat baju bekasmu itu adalah tangan Tuhan menjadi terang. Mereka dikuatkan. Oh ada yang masih peduli. Oh ada yang masih mau menolong kami. Jangan takut Bapak Ibu, hadapi. Saya senang juga banyak mahasiswa di perempatan. Kasih kotak. Ya, berikanlah. Ini untuk membantu saudara-saudara kami. Untuk membantu kampung kami, Amang. Itu terang yang akan kita berikan kepada mereka. Itu makna terang Advent pertama itu saudara-saudara. Agar kita bisa mengerti. Oh di masa kami Advent pertama justru ada bencana. Tapi hari ini kita diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Disebut ada perubahan pola pikir. Saudara-saudara, biasanya media sosial itu, medsos itu, begitu salib kasih tumbang kan, itulah orang Kristen. Begitu kena banjir di Tapanuli, itulah kena orang Kristen. Jangan kita membuat ini bisa lebih tajam dari pedang, ini bisa lebih tajam dari tombak. Dikatakan tadi diubah, ini media sosial, handphone ini, gadget kita bisa menjadi alat damai. Buatlah berita, syukurlah saudara-saudara kami bisa dikuatkan ya. Syukurlah di masa Advent ini saudara-saudara kuat. Sehingga berkat Tuhan itu, terang Tuhan itu, damai sejahtera Tuhan itu dirasakan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengharapkan kami tidak harus banyak-banyak melakukan. Karena Engkau punya kuasa untuk melakukan hal terbaik. Hari ini Engkau sudah menginginkan kami menjadi berkat. Dari hal terkecil sekalipun. Mungkin bekas baju bekas kami, pakaian bekas kami. Mungkin uang kami yang sangat kecil Engkau berikan agar saudara-saudara kami di tempat pengungsian itu mendapat kekuatan. Untuk itu saya mau mengundang kita kembali bernyanyi. Karena tadi kita mau sesuai instruksi gereja kantor pusat. Kita mau mendoakan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Saya mau mengundang kita saudara-saudara berdiri semua. Kita bernyanyi jangan pernah menyerah. Saya mengundang kita berdiri semua. Saudara-saudara kalau mau menyalakan lilin handphonenya, light handphonenya, terang handphonenya,
Silakan Anda menyalakan, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada sekarang di pengungsian itu. Saudara-saudara, kalau mau menyalakan lampu handphonenya silakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Ya, saya minta musiknya tetap, saya mau berdoa, musiknya tetap jalan. Ya Tuhan, Engkau yang punya kuasa mencipta langit dan bumi. Kami memohon Engkau mengaturkan yang terbaik bagi kami, agar alam yang Engkau berikan ini menjadi sahabat kami. Selama ini memang kami kurang mencintai alam ini, sehingga kami mengeksploitasinya. Di masa Advent ini Tuhan, kami menyalakan lilin perdamaian bagimu di Advent pertama. Tuhan, menguatkan saudara-saudara kami yang mengalami bencana, yang mungkin tidak mendapat makanan apapun, yang mungkin tidak mendapat pakaian apapun, yang mungkin tidak mendapat tempat istirahat yang baik. Tuhan, mujizat-Mu nyata. Maka biarlah kami semua yang sekarang berdoa bagi mereka, yang memberi persembahan kepada mereka, Tuhan berkati menjadi mujizat. Kami percaya ini adalah kehendak-Mu bagi kami. Puji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita melanjutkan acara kita bernyanyi. Berjalan dengan juru selamatku di lembah dan berbunga dan berair teduh. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri tanah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tak takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah firman-Nya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Kita menjalankan kantong persembahan, kita memberi persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, 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 kuduslah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh isi dunia melihat kekuasaan dan keadilan-Mu, dan biarlah semua raja-raja dan penguasa-penguasa dunia bertelut menyembah di hadapan hadirat-Mu, memohon hikmat supaya seluruh isi dunia semakin mengenal kasih karunia-Mu yang berlimpah itu. Hanya karena kasih-Mu sajalah kami dapat mengakhiri tahun gereja yang baru lalu dan memasuki tahun gereja yang baru ini. Kami sadar bahwa hidup persekutuan kami di dalam gereja-Mu belum sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih terlalu banyak mengarahkan tindakan-tindakan kami kepada perhitungan dan pertimbangan dunia. Masih terlalu sering kami dikuasai oleh perasaan takut dan malu untuk mengaku nama-Mu dan menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah hidup kami. Masih terlalu sempit pengabdian kami kepadamu dan melapangkan pengabdian kepada hal-hal yang jasmani, yang tampak dan dianggap baik oleh dunia ini. Ampunilah pelanggaran dan kelemahan kami pada tahun-tahun yang lampau. Pimpin dan ajarilah kami untuk tahun-tahun yang Engkau bentangkan di hadapan kami, supaya kami kuat dan tulus menyerahkan segala jalan hidup kami di dalam persekutuan kami kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, kami tidak dapat berbuat sesuatu yang baik dalam gereja-Mu jikalau kami mendasarkannya pada kemampuan dan keuletan kami sendiri. Karena segala kemampuan dan kekuatan kami sangat terbatas, kami tidak dapat menaklukkan penguasa maut dengannya. Malahan kami dengan mudah dapat ditaklukkan dan diperbudak olehnya. Karena perhatian dan keinginan kami masih tetap terpaut kepada nikmat yang olehnya diumpankan. Dari hari ke hari, selama tahun-tahun yang kami lalui, kami senantiasa terombang-ambing antara kehendak-Mu dan keinginan tubuh kami sendiri. Dan kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami masih lebih tertarik menuruti keinginan tubuh ini. Ampunilah kami Tuhan dan Raja Gereja. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan persekutuan kami menjadi celaan bagi pendamaian-Mu. Tetapi bangunkan dan ajarlah kami, supaya kami membukakan dan menyediakan hati dan batin kami kepadamu. Supaya Engkau sajalah dalam Roh Kudus memimpin kami untuk menuruti segala perintah dan hukum-hukum-Mu, dan supaya Dialah yang menjadi penghibur bagi kami dalam masa-masa kesusahan dan penderitaan dunia, supaya olehnya nyata bagi kami kasih-Mu yang maha adil dan setia. Pelihara dan lawatlah hidup kami sampai pada akhirnya, agar kami bersedia dengan pengharapan yang hidup menyambut kedatangan-Mu kembali untuk menghakimi semua manusia yang hidup dan yang mati, supaya kami dibenarkan dan oleh bersama-Mu memasuki sukacita yang abadi dalam kerajaan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.